Ketika dimulainya revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, tidak butuh lama sampai akhirnya menjalar ke seluruh dunia. Revolusi ini mendorong perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai macam mesin yang berguna sebagai alat produksi. Pada perkembangan selanjutnya, mesin tidak lagi diartikan sebagai alat produksi di pabrik, tapi merambah ke area yang lebih cerdas. Kini mesin dapat mengerjakan banyak hal, mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit, misalnya membuat pola-pola dengan tingkat detail yang mengagumkan. Mesin yang berevolusi tersebut saat ini kita sebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, disingkat dengan AI. AI adalah sebuah mesin yang diprogram sedemikian rupa sehingga mampu belajar sesuai dengan input yang diberikan melalui pemrograman. Kemampuannya untuk belajar tak terbatas. Semakin banyak input yang diberikan, maka AI akan semakin cerdas dan mampu merespon berbagai skenario. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta tekan lonceng biar kamu gak ketinggalan konten-konten menarik dari The Noise. AI dibuat untuk memudahkan suatu proses lewat proses otomasi. Layaknya manusia, AI diharapkan bisa memiliki inisiatif ketika berada dalam suatu kondisi. Misalnya, mesin produksi di pabrik mobil akan segera berhenti saat terjadi kecelakaan atau kesalahan dalam proses merakit. Atau yang saat ini lagi hangat-hangatnya, ChatGPT. Chatbot ini adalah mesin canggih yang bisa menjawab dan merespon apapun pertanyaan kamu selayaknya berbicara dengan manusia. Bahkan ChatGPT bisa menulis lagu, menggubah puisi, serta menulis esai. Kehadiran kecerdasan buatan seperti ChatGPT tentu akan memudahkan kamu dalam kegiatan sehari-hari. Kecerdasan buatan dianggap bisa meminimalisir kesalahan atau error yang seringkali dilakukan manusia. Jadi tidak heran nih jika ada orang yang akan menganggap kecerdasan buatan akan menyebabkan banyak manusia kehilangan mata pencarian. Karena pekerjaan mereka sudah bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Bahkan saat ini sudah ada beberapa pekerjaan yang diambil alih oleh kecerdasan buatan, dan pekerjaan ini disebut-sebut akan hilang sepenuhnya di masa depan. Apa aja pekerjaannya? Mari kita bahas. OMG! Did you do something with your hair? Yang ke-1, analisis riset pasar. Cakupan pekerjaan ini adalah mengumpulkan data, mengenali tren, kemudian menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan memutuskan platform terbaik untuk beriklan. Pekerjaan di atas adalah salah satu dari sekian banyak keunggulan kecerdasan buatan yang muncul akhir-akhir ini. Mereka bisa mengumpulkan data, melakukan analisa terperinci, dan memperkirakan hasilnya. Dengan kecerdasan buatan, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data, menganalisa dan memberi hasil lebih cepat dibandingkan manusia. Cara biaya nih lebih efektif. Yang kedua, pedagang pasar modal. Saat ini sudah banyak program yang dikhususkan agar dapat membantu para pedagang dalam bertransaksi di pasar modal. Disebut dengan robot. Program ini bisa mengenali potensi profit dan kemudian mengeksekusi posisi tanpa perlu ada manusia yang mengarahkannya. Bahkan robot ini bisa mengenali beberapa skenario pasar dan segera mengambil langkah antisipasi untuk meminimalisir potensi kerugian. Yang ketiga, ada desainer grafis. Awalnya banyak yang berpikir bahwa kecerdasan buatan tidak punya tempat di ranah kreatif. Namun baru-baru ini mulai dibahas tentang AI Art Generator, yaitu sebuah kecerdasan buatan yang mampu membuat desain ilustrasi tanpa bantuan manusia sama sekali. Cara kerjanya adalah mengambil inspirasi dari karya-karya grafis yang ada, kemudian melakukan percampuran atau modifikasi dengan model ilustrasi lainnya, sehingga menghasilkan satu karya yang baru. Hasilnya cukup mencengangkan karena hasilnya sangat detail dan cukup realistis. Yang keempat, kasir. Saat ini sudah mulai banyak perusahaan yang menerapkan toko tanpa kasir. Contohnya di Jepang. Sudah ada toko yang tidak lagi dijaga oleh manusia. Kamu tinggal memasukkan semua barang ke dalam keranjang dan sensor yang ada di keranjang akan membaca setiap produk yang dimasukkan. Ketika sudah selesai, truk belanja akan keluar dan kamu tinggal bayar secara cashless atau menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Yang kelima, akuntan. Memang masih terlalu dini untuk memperkirakan kecerdasan buatan akan mengeliminasi banyak pekerjaan. Tapi semua pekerjaan yang melibatkan data dan perhitungan sudah bisa dilakukan oleh AI. Bahkan untuk akuntansi sendiri sudah ada aplikasi yang bisa menghitung secara otomatis setiap aktivitas keuangan dengan lebih cepat dan presisi. Sebuah studi yang dilakukan perusahaan riset bernama Gartner memperkirakan chatbot akan menjadi saluran utama untuk dukungan pelanggan setidaknya 27% perusahaan di tahun 2027. Salah satu alasan kenapa kecerdasan buatan lebih dipilih karena bisa melayani pelanggan dengan lebih natural, seperti berbicara dengan manusia, bisa mengatasi percakapan dengan banyak pelanggan sekaligus tanpa rasa lelah dan stres, mengurangi biaya gaji cukup signifikan, dan
bisa bekerja lebih lama dibandingkan manusia. Ada banyak perdebatan tentang apakah kecerdasan buatan bisa menggantikan peran manusia secara total. Tentu saja jawabannya Katakan tidak. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan pengawasan manusia, tapi pada beberapa pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi, resiko yang besar, pekerjaan sederhana seperti merakit saat ini sudah diambil alih oleh mesin yang dibekali oleh kecerdasan buatan. Lalu, apakah pekerjaan yang kamu geluti sekarang masuk ke dalam list kita? Kalau iya, jangan terlalu cemas, karena implementasi kecerdasan buatan membutuhkan waktu dan riset yang panjang. Bahkan, investasi awal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menerapkan kecerdasan buatan juga lumayan besar. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta tekan lonceng biar kamu gak ketinggalan konten-konten menarik dari The Noise. See ya at the next video.